Saya mengajak kembali kepada jati diri. Jadi kemerdekaan bangsa ini muncul dari jati diri bangsa. Baca dalam teks alinea ketiga bagaimana bunyinya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat, bukan RI, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, bukan dengan itu, ini. Apa makna ini? Dalam. Bukan dengan itu, dengan ini kemerdekaannya. Kemudian kata-kata rakyat Indonesia menyatakan dengan ini itu tanggal 17 Agustus itu disambung kalau Bung Karno seluruh dunia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Makanya dinamakan Bung Karno itu penyambung lidah rakyat, disambung ke seluruh dunia. Dunia menyaksikan. Kalau ada tulisan di sini orang Indonesia kemerdekaan RI, dunia sudah menyatakan kemerdekaan bangsa. Apa kata dunia? Jadi bangsa kita ini. Apa tidak malu kita ini? Malu. Kamu bodoh terhadap kemerdekaanmu sendiri. Malu tak? Malu. Muring-muring. Muring-muring puyung karuan salah. Ini baik. Oleh sebab itu, mari kita tobat nasional. Tobat nasional itu tobat kembali kepada kemerdekaan bangsa. Itu namanya tobat nasional. Nek gelem, gak gelem, gak apa-apa. Apa yang dimaksud ini? Mengapa tidak dengan itu? Dengan ini kemerdekaannya. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini itu menunjukkan sesuatu yang paling dekat terhadap rakyat Indonesia. Sesuatu yang paling dekat, sedekat-dekatnya terhadap bangsa Indonesia. Apa yang paling dekat? Tidak ada lain kecuali jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Itu yang paling. Itu harus dipertahankan. Sebab jati diri bangsa Indonesia itu benteng keberadaannya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika jati diri bangsa ini hilang, Indonesia tinggal nama. Adanya sama dengan tiadanya. Tinggal nama, tinggal dongeng, tinggal bentuk, tinggal rupa. Dongeng. Dulu di sini ada jati diri bangsa, sekarang tidak ada, yang ada kulitnya tok. Coba, seperti Fata Morgana. Dan jati diri bangsa, jiwa bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia meninggalkan jati diri, seperti sesuatu tidak berjiwa. Nasibnya nanti seperti bola bulat di lapangan hijau, jadi sepaan dari kanan kiri dikeploki dunia. Itu kalau dari tujuan. Begitu pula kalau jati diri bangsa ini hilang, rakyat Indonesia asing di dalam negerinya sendiri. Asing. Yang banyak kalau sampai jati diri ini hilang, yang banyak di Indonesia ini sudah
bukan sejatinya orang Indonesia. Yang banyak itu yaitu MC dan marketing kapitalis, itu yang banyak. Suaranya nyari suaranya. Tuan butuh apa? Di sini segala ada. Itu minyak ada, emas ada, apa saja ada. Ambillah Tuan segala-galanya, biar anak cucu saya melarat dan papa. Itu suaranya. Apa gak izin? Oh, bari ngakokno lagu kebangsaan Indonesia itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk apa? Jiwa, badan Indonesia harus bangun untuk Indonesia Raya, untuk membangun Indonesia Raya. Bukan membangun di Indonesia, bukan. Membangun Indonesia Raya, lain dengan membangun Indonesia Raya, membangun di Indonesia lain. Di Indonesia yang membangun bukan orang Indonesia, orang lain, tapi untuk kejayaan negara lain, bukan untuk kejayaan Indonesia. Itu kalau membangun di Indonesia untuk ngerogoti kekayaan Indonesia itu. Tapi kuliner orang Indonesia itulah kalau kehilangan jati diri bangsa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kami bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama mendirikan organisasi persaudaraan cinta tanah air ini yang dijiwai jiwanya manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jadi ikut andil dengan komponen-komponen bangsa Indonesia yang lain, walaupun setetes air, ikut nanggulangi jangan sampai terus-menerus longsor ke jiwa bangsa itu, longsor jati diri. Sebab kalau longsor hilang, jati diri hilang. Itulah maksudnya. Walaupun setetes air. Itu maksud saya mendirikan ini. Tapi alhamdulillah sudah berdiri 34 provinsi. Alhamdulillah. Kita harus syukur. Kalau ingin berkembang harus syukur. La in syakartum la azidannakum. Nanti la azizakum melalui syukur. Harus ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Saya mencari aspirasi bagaimana untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan seluruh bangsa. Lama yang saya cari tempat mencari aspirasi ini memang sulit. Tapi alhamdulillah saya temukan 3 titik tempat. Pertama saya temukan di Tawangmangu. Jadi saya sering ke Tawangmangu mencari aspirasi. Bagaimana untuk menyelamatkan Indonesia, merawat Indonesia ini bersama-sama komponen lain. Saya taruh di Tawangmangu, di Pondok Indah. Nomor 2, tempat saya mencari aspirasi di Magelang. Paling sering Tawangmangu,
Magelang. Di Magelang di Pondok Asih di sana sampai hotel itu kapalan kali kula niku mana saking geleke mencari dan nomor 3 tempat yang sering kula mencari aspirasi itu di Batur Raden, di situ tempat. Nah kebetulan dulu tuh saya malam diajak luas itu ditunjukkan tempat enak untuk mencari aspirasi. Di mana? Sana di Batu Raden, Purwokerto. Saya mau malam berangkat. Saya sholat subuh di Desa Tambak. Nah, langsung ke Batu Raden. Wah, alhamdulillah memang cocok. Dan paling pertama saya kenal Batu Raden ya waktu itu malam itu. Kemudian saya bermalam di villa namanya Villa Tepat, bukan Villa Luput, Villa Tepat. Saya itu mencari aspirasi di situ untuk ikut merawat Indonesia ini, merajut seluruh agama harus rukun, seluruh suku harus rukun, seluruh sultan harus rukun. Jadi 3 tempat saya mencari aspirasi. Waktu itu saya cari di Jawa Timur gak ketemu loh, Pondok Jawa Tengah sih. Kok gak Jawa Timur, Jawa Barat, kok Jawa Tengah? Saya ingat ummatan wasaton, al-amru bainal amraini wa khairul umuri awjatuha. 2 perkara yang paling baik tengah, yang di tengah. Itu tempatnya. Makanya benar ada rencana. Kemudian villa Tepat itu kan dibeli oleh Siddiqiyah 1,5 miliar belum lama. Maksudnya akan menyimpan dokumen-dokumen cinta tanah air dan dokumen-dokumen Jamiatul Muyakin akan dijadikan kantor pusat untuk Yaman. Tahu-tahu ada laporan akan dijadikan pariwisata oleh pemerintah. Jadi beberapa hotel akan digusur, diganti untuk perlebaran pariwisata Batu Raden. Enggak apa-apa. Kalau memang lebih manfaat untuk mencari duit daripada untuk ngerukun masa Indonesia, silakan. Jika tidak akan minta ganti kok. Pokok kalau memang lebih manfaat untuk pengembangan pariwisata monggo mawon. Siddiqiyah mboten minta ganti rugi, ora minta ganti untung. Mboten minta. Ya. Muga kula laporan keng ngriki keng ketua niki lho. Ketua sampun Pak Anas nggih. Nggih, laporan kok ngoten. Mboten napa-napa kula ngoten. Kalau memang pemikirannya sing penguasa nduk kono iku lebih manfaat kanggo golek dhuwit monggo mawon. Betul apa? Siddiqiyah gak rugi dan tidak akan minta ganti, tidak minta ganti, silakan. Betul apa-apa, ikhlas. Walaupun Siddiqiyah sudah mengeluarkan biaya, sudah beli 1,5. Mestinya ini kan tidak bisa dibeli, yang dibeli kan gedungnya. Tanahnya kan tidak bisa itu. Dan yang awal yang punya si orang Purwokerto sini.
Purwakawitan kerta iku aman sejahtera. Lho lah kok kuwi tepat gak aman jange. Mbok menawi napa ingkang kula aturaken nyinggung gak enak dhateng tiyang broto kula nyuwun maaf. Kula niku blak-blakan napa enten monggo mawon kuwi ta. Monggo mawon. Kok apa-apa, sampeyan tak ganti gak silakan. Silakan apa? Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air niku boten enten kenal kekerasan niku. Sopan, santun, enggak apa-apa. Ndak kanggo dulure dhewe kok ngono ta. Nggak usah sulit-sulit. Kalau memang nggak usah kadang peringatan satu dua kali, nggak apa. Sekarang boleh saja, nggak apa-apa. Wong sing njaluk dulur dhewe nggak apa-apa. Dulur kok. Anek mentol kalau dulur ya nggak mawon kowe. Nggak mawon. Mohon maaf ya, enten ngomong akeh. Nggih muga-muga manfaat terhadap awak kula dhewe niki, manfaat terhadap organisasi yang kita dirikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara, oh Nusantara, Nusantara. Rumah yang megah, tanah yang indah, oh Nusantara. Nusantara lahirlah Bakti Gajah Mada. Sumpah Palapa menyatukan bumiku Nusantara. Sumpah Pemuda di tahun 28, lahirlah pemuda Indonesia menyatukan Nusantara. Proklamasi di tahun 45, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda, dan proklamasi. Itulah jati diri bangsa, jati diri bangsa Indonesia, merajut Nusantara, solusi persoalan Indonesia. Kembali ke jati diri bangsa, solusi persoalan Indonesia, mercusuar perdamaian dunia. Sumpah Pemuda di tahun 28, lahirlah pemuda Indonesia menyatukan Nusantara. Proklamasi di tahun 45, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda, dan proklamasi. Itulah jati diri bangsa, jati diri bangsa Indonesia, merajut Nusantara, solusi persoalan Indonesia. Kembali ke jati diri bangsa, solusi persoalan